Selamat pagi saudara, selamat datang kembali di Bindhof Cornerstone Singapura. Sungguh satu sukacita yang besar kalau kita bisa berada di tempat ini tanpa kekurangan satu apapun. Kami percaya kalau kami boleh ada, itu semua karena perlindungan-Mu. Sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi. Kebaikan-Mu Tuhan yang tidak pernah habis-habisnya Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, sungguh kami bersyukur dan kami mau Tuhan datang Tuhan ke gerbang-Mu Tuhan, ke hadirat-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan sukacita. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita puji Tuhan. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan sekali lagi. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Yes Lord, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu
setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habis tak ragaku. Yesusku ajaib bagiku, sebab Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Ada mujizat, sebab Yesus ajaib. Tiada berubah kasih-Mu Tuhan. Hari kemarin, hari ini, dan hari-hari berikutnya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap karya-Mu Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Engkau penebus kami Tuhan. Yes Lord. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Kau berikan harapan di dalam kesesakan. Ragulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku. Besar, mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidupku, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Akulah perbuatanmu, Yesus Tuhan penebusku.
Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini adalah tanggal 6 bulan 6 tanggal 6 bulan 6 atau bulan Juni di tahun 2021 atau enggak 0606 dan di saat kami membuka situs web, Facebook atau YouTube hari ini, khusus untuk hari ini, kalian akan dapat saingan dari platform yang tersebut seperti ini, yang ini, dan ini. Belum siap ke gereja online di masa pandemi ini? Sudah ada godaan atau percobaan untuk belanja online yang bersaingan dengan ibadah kami hari ini. Namun tujuannya gereja adalah pesanan pemberian untuk persembahan dan persepuluhan. Dan dengan agak sedikit sama dengan tujuannya, situs web seperti Lazada, Shopee, Q10, dan lain-lain, pesan pemberiannya yaitu memberi di atas nama belanja terus karena ada sale. Tapi yang nyata adalah penerimaannya. Yang satu untuk kegiatan komunitas dan membangun atau melanjutkan pekerjaan full time di gereja atau komunitas-komunitas yang lain. Yang satu memuaskan dan memiliki kesenangan belanja untuk diri sendiri. Jangan salah paham atau tersinggung karena saya tidak menyalahi belanja online, karena kami sedang di masa pandemi dan dalam permintaan dari pemerintah untuk jangan sering keluar dan kerja di rumah. Malah pemerintah mendorong kami untuk belanja online. Jadi apa perbedaannya? Promosi belanja online yang tersebut itu hampir setiap bulan itu ada. Seperti tanggal 1 Januari atau 0101 sale, tanggal 2 Februari 0202 sale. Tanggal 3 Maret 0303 sale sampai sekarang bulan 6 tanggal 6 ada sale juga, dan kami punya pemberian persepuluhan juga bulanan. Tuhan melihat hati kami yang memberi. Di saat kami memberi hari ini, ingatkan firman ini tentang pembayar pajak kepada kaisar di Markus pasal 12 ayat 13 sampai 17. Ayat 13, kemudian disuruh beberapa orang Farisi dari Herodian kepada Yesus untuk menjerat dia dengan suatu pertanyaan. Ayat 14, orang-orang itu datang dan berkata kepadanya, Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka, melainkan dengan jujur mengajar jalan Allah dengan segala kejujuran. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?
haruskah kami bayar atau tidak? Ayat 15, tetapi Yesus mengetahui kemunafikan mereka, lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencobai aku? Bawalah kemari suatu dinar supaya kulihat." Ayat 16, lalu mereka bawa, maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Ayat 17, lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mereka sangat heran mendengarnya. Di firman ini, Yesus dan murid-muridnya ditanya oleh beberapa orang Farisi dan Herodian tentang pembayaran pajak kepada Raja Kaisar, atau dibanding dengan zaman sekarang adalah Lazada, Shopee, atau enggak GST. Lalu Yesus menantang mereka untuk melihat gambaran di muka uang dinar itu dan berkata, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Hari ini memberilah dengan sukacita apa yang wajib untuk diberikan kepada Allah dan wajib kepada Kaisar. Yang satu akan menghasilkan berkat, yang satu lagi bisa menghasilkan meskipun memuaskan hati kami, tetapi ada kemungkinan bisa menghasilkan kehutangan, apalagi kehutangan kartu kredit. Jadi hari ini memberilah dengan sukacita dan memberikan memberikan yang wajib kepada Allah. Selamat memberi dan shalom. Shalom dan selamat pagi semua pada hari yang indah ini. Mari kita berdoa sebelum kita bermula. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah Engkau yang berbicara kepada kami semua. Biarlah kamu yang memberi kata-katamu untuk. Biarlah aku menjadi mulutmu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa dan mengucap syukur. Amin. Okey, pagi ini kita hendak bicara tentang letting go atau melepaskan. Okey. Dunia ini menyuruh kita YOLO. Okey, kalau kamu pernah dengar YOLO itu ialah you only live once. Kita hanya hidup sekali. Jadi dunia mengatakan yang kita harus perbuatlah segalanya yang menyenangkan hati kamu. Okey. So pernyataan ini memang benar yang kita itu hidup sekali. Okay? Tetapi Pengkhotbah 1 ayat 2 berkata, kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Maksudnya dunia ini nggak bisa memberi kita sesuatu yang berkekalan. Semuanya adalah sia-sia. Sebab itu, kita harus memastikan yang kita melalui kehidupan di dunia ini yang penuh arti. Ya. Jadi, melepaskan adalah langkah pertama dari kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, kita melihat gimana Tuhan bisa menggunakan kehidupan kami untuk kemuliaan-Nya. Mari kita lihat kehidupan dari 3 hamba Tuhan di dalam Alkitab di mana kita bisa ketahui apa yang kita dapat daripada melepaskan jauh lebih berharga daripada apa yang dilepaskan. Jadi, yang pertama ialah Abraham. Okay? Apa yang Abraham telah lakukan, kita semua tahu.
Kalau kita pernah baca tentang Ishak, ya, Abraham dan Ishak, kita tahu yang Abraham telah melepaskan Ishak. Okay. Abraham adalah bapa iman dan bapa bagi orang banyak. Okay. Untuk mengetahui apa yang Abraham telah lakukan, kita ke Kejadian 22 ayat kedua. Berkata, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu dan engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ayat ketiga. Keesokan harinya, pagi-pagi, bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya berserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Kita sambung di ayat yang 10. Sesudah itu, Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Okay. Sekarang, Abraham telah meletakkan Ishak di tempat penyembahan dan ingin membunuhnya. Okay, sebagai persembahan. Ayat yang seterusnya, ayat 11. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Ke-12. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat 13. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam beluka. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Okay. Untuk sedikit pengenalan, Abraham telah mengambil anaknya, disuruh oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi dia harus membunuh anaknya. Alright. Tapi yang akhirnya, apa yang terjadi ialah Tuhan telah menyediakan domba untuk mengganti anaknya. Dan oleh itu, dan sebab itu, anaknya tidak perlu mati. Okay? Jadi, apa yang kita bisa belajar dari Abraham atau caranya Abraham bisa melepaskan anaknya atau menyerahkan anaknya juga. Okay? Ialah di Kejadian 22 ayat 5 berkata gini. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana, kami akan sembahyang. Okay. Kata yang lebih tepat ialah menyembah. Okay. Sesudah itu, kami kembali kepadamu. Okay. Jadi, kita bisa melihat yang Abraham itu berkata, aku mau pergi menyembah. Dia tidak mengatakan yang aku mau membunuh anak aku. Kita harus tahu gini ya, anak ini adalah anak tunggalnya. Anak ini sebenarnya anak yang Tuhan letakkan segala janjinya di dalam anak ini. Yaitu Tuhan mau panjangkan keturunan Abraham ke seluruh dunia. Dan ia adalah melalui anak ini, Ishak. Tapi Tuhan suruh dia bunuh anak ini. Jadi kita perlu tahu gini ya. Abraham dengan kata-kata ini di pikirannya, dia berkata kepada anaknya, mari kita pergi menyembah. Dengan itu, kita tahu penyembahan membawa kita ke tempat
di mana kita bisa melepaskan apa yang Tuhan ingin kita lepaskan. Okey. Waktu dia menyerahkan apa yang diterima, dia berkata, ayat 16 berkata, katanya, aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, kerana engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ya, jadi dia telah dengan persembahan, penyembahan dia, okey, Tuhan telah menyediakan untuknya. Okey, itu aku dah bilang tadi. Dan gini, menyembah membuka pintu surga untuk Tuhan menyediakan. Untuk Tuhan menyediakan. Waktu kamu menyembah, Tuhan membuka pintu surga untuk memberi apa yang kamu perlukan. Apa yang kamu minta. Okey, waktu kamu menyembah. Okey. Dan kalau kami lihat di sini, Abraham dengan melepaskan Ishak, dia telah membawa berkat kepada dirinya, keluarganya, sampai ke keturunannya. Jadi, apa yang kita bisa belajar dari Abraham? Poin yang pertama ialah, waktu kita melepaskan, waktu kita sudi melepaskan, Tuhan akan memberkati kehidupan kita, keluarga kita, sampai ke keturunan kita. Amin. Kita harus simpan ini di dalam hati kita. Ya. Contoh yang kedua ialah Raja Daud. Atau di sini Daud belum menjadi raja. Dia sekarang hanya Daud, bukan Raja Daud. Ya. Okey. Apa yang Daud telah lepaskan ialah mahkotanya. Okey. Dan kalau kita lihat di firman Tuhan, sebenarnya Daud melambangkan atau membayangkan siapa itu Tuhan Yesus. Okey. Dan kerana dia melepaskan, dia menjadi bayangan kedatangan Tuhan Yesus. Iaitu Tuhan Yesus. Dia melambangkan Tuhan Yesus. Ya. Sebelum Tuhan Yesus datang. Okey, mari kita lihat 1 Samuel 24 ayat yang keempat. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud, telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Okey. Di sini apa yang berlaku ialah Daud sedang lari dari Raja Saul yang ingin membunuhnya. Okey. Tapi pengikut Daud berkata kepadanya, "Hey, Saul sekarang di tempat di mana kamu bisa bunuhnya. Jadi perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik." Dan Daud memangnya memotong punca jubah Saul, okey, tapi dengan diam-diam. Ayat yang seterusnya, ayat ke-5. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, ya, kerana ia telah memotong punca Saul. Okey, mengapa? Ayat 6. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkanlah Tuhan kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada tuanku, kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Okay. Dia enggak mau membunuh orang pilihan Tuhan. Okey. Okey, caranya ya. Daud berlaku demikian, okey. Ayat yang ke-8. Kemudian bangunlah Daud, ia keluar dari gua itu dan berseru kepada Saul dari belakangnya, katanya, "Tuanku Raja." Saul menoleh ke belakang, lalu Daud berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Ini
lihat sekarang ya. Raja Saul mau membunuh Daud. Tapi dia masih ke Raja Saul dan berlutut dengan mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Okey, kita lihat ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, "Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan celakamu?" Ayat 10. "Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Kerana pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan." Dialah orang yang diurapi Tuhan. Daud adalah yang dipilih Tuhan juga. Tapi sekarang Raja Saul adalah raja. Dan Daud tahu, okey, dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi dia memilih untuk menunggu waktu Tuhan dan menghormati pilihan Tuhan. Ya, kerana Daud menghormati pilihan Tuhan, Tuhan menghormati Daud. Apa yang aku mau katakan gini? Ya, ialah ini. Biar Tuhan yang membela kamu. Kamu jangan langkah sendiri. Kalau ada orang yang ingin membunuh kamu, pada zaman sekarang, aku rasa tak segitulah ya. Nggak ada orang yang mau bunuh kamu. Tapi ada orang yang ingin jelekin kamu. Ada orang yang berkata kata yang nggak benar tentang kamu. Kamu jangan bertindak sendiri. Bawa kepada Tuhan. Lepaskan. Daud berbuat demikian kerana dia tahu Raja Saul adalah pilihan Tuhan. Jadi dia harus menunggu waktu Tuhan untuk dipromosi. Okey, kita harus simpan itu di hati ya. Kita nak ke langkah yang seterusnya. Okey, kalau kita lihat ya, Daud ya, satu lagi poin aku nak bilangnya. Kalau kita lihat ayat tadi, dia berkata di dalam ayat 4 ya, maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Kunci kata-kata itu ialah diam-diam. Aku nak bilang gini. Kalau kita melakukan sesuatu dengan diam-diam, ya, Tuhan akan membuka jalan untuk semua orang melihat apa yang kita lakukan itu secara publik. Ya, maksudnya gini. Kamu lakukan sesuatu secara diam-diam, tapi Tuhan akan membongkar rahsia itu. Dan semua orang akan tahu. Jadi jangan lakukan sesuatu yang tidak baik, yang bukan waktunya Tuhan dengan diam-diam. Kerana Tuhan yang akan membela kamu. Tuhan yang akan membawa dan mempromosi kamu. Amin? Okey. So, Raja Daud, apa yang berlaku ialah dia telah dibentuk untuk menjadi raja dan imam kepada Tuhan. Ya. Dan kita semua dipanggil untuk menjadi raja dan imam kepada Tuhan. Jadi kita harus tahu yang kejadian ini bisa berlaku terhadap diri kita. Tapi kita harus lakukan apa yang Raja Daud atau Daud telah lakukan, iaitu melepaskan. Biar ada rasa hormat terhadap pilihan Tuhan. Kita jangan caci orang Tuhan. Jangan caci orang Tuhan. Biar Tuhan yang melakukannya. Kita jangan bertindak sendiri. Okey? Amin?
Alright, nombor 3. Orang yang ketiga ialah Yesus. Ya. Yesus melepaskan ketuhanannya. Alright. Filipi 2 ayat 6 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Okey, Yesus terpaksa berpisah dengan Allah Bapa dan Allah Roh Kudus. Okey, kalau kita pikirkan ya, mereka telah bersama bertahun-tahun. Tapi sekarang dia harus berpisah dengan Tuhan. Dia harus datang ke bumi untuk dikorbankan supaya kita bisa diselamatkan. Okay. So, Yesus melepaskan ketuhanannya. Mungkin kamu akan tanya aku, gimana caranya Tuhan Yesus telah melepaskan ketuhanannya? Okay. Soalan yang bagus. Okay. Kita lihat caranya ya. Di 1 Ibrani 12:2 berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, dan dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia, dan sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Okay. Dia ada ganti sukacita kerana melihat anak-anaknya menuju kemuliaan. Okay. Kalau kita lihat gini ya, kalau kita ada anak, okay, ada atau cucu cicit ya, kita ada anak kecil atau anak spiritual pun, okay. Kalau kita melihat mereka akan lebih maju kalau kita enggak ada. Kita sedia berkorban untuknya. Kita bersedia untuk melepaskan mereka. Kerana mereka akan jauh, bisa jalan lebih jauh tanpa kita. Jadi kita harus lepaskan. Ya. Aku hanya bisa kata gini ya. Kalau kita lihat juga anak kecil, waktu bayi mereka membesar, kita membesarkan mereka. Dan waktu sekolah mereka yang pertama sekali kita harus melepaskan kan. Kita harus bawa mereka ke sekolah, lepas tu kata, okay, bye-bye, nanti sore aku jemput ya. Mereka nangis. Tapi kita harus lepaskan, kerana kalau enggak, mereka enggak bisa besar, mereka enggak bisa matang. Jadi kita harus lepaskan. Dan waktu kita dah lepaskan, kita lihat mereka membesar, kita lihat gimana mereka mengawal diri sendiri, gimana mereka bicara, kamu akan rasa, wah, aku telah membuat keputusan yang benar, yang betul. Sekarang anak aku sudah lebih matang. Ya. Jadi Yesus melihat anak-anaknya yang akan menjadi matang, dan dia berkata, iya, aku mau berkorban, aku ingin melepaskan ketuhanan aku untuk mereka. Ya. Poin yang kedua, Markus 14:36 berkata, katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Pilihannya senang. Pilih kehendakku Tuhan. Tuhan Yesus telah memilih kehendak Bapa. Kita harus memilih kehendak Bapa juga. Kita mungkin ada plan sendiri untuk sukses, ya. Tapi Tuhan bilang, jangan, serahkan kepada aku, serahkan.
lepaskan kepada, lepaskan. Dan aku akan membawa kamu ke kemuliaan. Lepaskan, lepaskan. Bilang, jangan kehendak aku, tapi kehendakmu. Itu yang Tuhan Yesus telah lakukan. Biar kita juga mengikut teladan Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kerana segala yang Tuhan inginkan untuk kita adalah baik. Ya, kita tahu segalanya baik. Mengapa? Kerana Tuhan itu baik. Ya, Tuhan tidak akan mau kita binasa. Tuhan mau kita sukses. Okay? Jadi kalau kita memilih kehendak Tuhan, itu selalunya pilihan yang bagus, benar, ciamik. Ya, okay, alright. Sebelum aku tutup ya. Jadi kalau kita lihat di sini, apa yang Tuhan telah lakukan dengan melepaskan ketuhanannya ialah Tuhan Yesus telah menjadi penyelamat dunia dan memperoleh kemenangan untuk kita. Okay? Jadi kalau kita lepaskan, kamu bisa dapat kemenangan. Kalau kamu sudi melepaskan. Okay? Okay. Satu lagi ya. Kesaksian aku sendiri ya. Waktu aku berdoa ya, aku berfikir, nak guna kesaksian apa sih? Itu bilang tentang isteri kamu. Okay, bisa. Okay. So, ceritanya gini, okay. Sebelum itu, istriku, aku bukan istri aku lah ya, bukan pacar juga ya. Kita dalam proses itu, okay. Kita telah bicara, oh aku suka kamu, kamu suka aku gitu ya. Waktu suka-suka pasti pacar kan. Tapi apa yang terjadi ya istri aku, bukan istri. Waktu itu teman ya, teman. Dikatakan teman dulu ya, teman dulu. Teman aku bilang gini, aku nggak mau bersama kamu. Kamu nggak bisa. Aku nggak mau lagi. Kamu tahu ya, aku tuh berdoa kepada Tuhan. Aku tanya Tuhan, ini orangnya ya? Tuhan bilang, iya, bisa. Boleh. Ya, okay. Dan kenapa dia menolak aku sih? Ya. So, aku di tempat di mana aku pikir, Tuhan, ini bukan kehendak kamu kah? Jadi, aku berpikir gini, okay, Tuhan, ini sekarang terletak di dalam tangan-Mu, bukan lagi di dalam tangan aku. Aku lepaskan dia ke dalam tangan-Mu. Kamu perbuatlah kalau nggak bisa. Aku serah aja, lepas aja. Kamu tahu apa yang berlaku? Dalam 7 hari, teman aku telah kembali dan bilang, aku mau bersama dengan dia. Oh, ya, pemimpin kita ya berpikir, nggak bisa lah gitu cepat. Nggak bisa. Tunggu lagi. Tapi di sebaliknya, aku tahu ini adalah tangan Tuhan yang turun. Karena Tuhan tahu kita harus bersama. Kita bisa bersama. Sebab itu Tuhan telah mengubah hatinya. Daripada kata enggak, menjadi iya. Dan sekarang, aku telah menikah dengannya. Dia sekarang istri aku. Dan aku ada 3 anak. 3 anak. Ya. Satu umurnya 3 tahun. Satu umurnya 9 tahun. Satu umurnya 11 tahun. Ya. Jadi, aku nak berkata gini ya. Kalau memang benar Tuhan ingin kamu bersama dengan seseorang, okay, Tuhan yang akan membantu kamu. Tuhan akan menjadi punca relationship itu. Okay. Bukan kamu sendiri.
Kalau kamu mengutamakan Tuhan, Tuhan akan membuka jalan untuk kamu. Dan Tuhan akan bagi yang terbaik untuk kamu. Amin. Amin. Okey, aku nak tutup sekarang, ya. Dan aku nak beri peluang kepada semua untuk tanya. Mari kita bertanya. Waktu aku berbicara tentang 3 orang itu tadi, atau tentang kesaksian diri aku sendiri, adakah hati kamu tertarik atau hati kamu rasanya, iya, itu aku. Yang aku nak, sebab itu aku nak berdoa untuk kamu. Ya, waktu aku berdoa, ya, aku bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang mendengarnya harus lepaskan apa? Apa? Aku mendapat beberapa hal, ya. 1, rasa kesal. Rasa kesal. Rasa kesal kamu itu, ya, kalau kamu tidak lepaskan, kamu akan bawa sampai hari kamu mati. Kamu nak hidup seumur hidup dengan rasa kesal. Tak sih. Itu bukan rencana Tuhan untuk kamu. Rasa kesal itu bukan untuk kamu. Kamu harus lepaskan. Biar Tuhan yang menjamah hati kamu dan memulihkan kamu. Karena itu adalah apa yang Tuhan mau atas diri kamu. Satu lagi, pengampunan. Ampunilah orang yang bersalah terhadap kamu. Ampunilah. Kerana kalau kamu tidak mau mengampuni, siapa yang akan luka? Kamu sendiri. Lepaskan pengampunan. Yang ketiga, masa depan dan impian kamu. Kita semua ada impian sendiri. Kita semua ada terfikir, okey, aku nak lakukan ini, aku nak lakukan itu. Rencana aku gini, aku nak masuk, aku nak belajar ini, aku nak jadi entrepreneur, aku nak jadi businessman, gitu, ya. Tapi Tuhan bilang, enggak, aku nak kamu lalui jalan yang lain. Lepaskan. Apa yang Tuhan ada untuk kamu adalah lebih baik daripada apa yang kamu rencanakan. Pasti. Dan kamu akan jauh lebih aman dengan pilihan Tuhan daripada pilihan kamu sendiri. Ya. Okey, yang akhirnya, kontrol. Ada orang suka kontrol diri sendiri. Ya. Kalau kamu nggak tahu apa yang kamu harus lakukan dalam beberapa hari ini, kamu rasanya, nggak enak. Aku harus tahu, aku harus plan semuanya. Jangan. Serahkan, lepaskan kepada Tuhan. Dan Dia akan membawa kamu ke tempat yang kamu tidak pernah bayang. Kamu akan melihat keindahan Tuhan. Aku melihat satu tanah yang penuh dengan bunga. Dan itu yang Tuhan mau bawa kamu kepada. Kalau kamu mengambil kontrol terhadap diri sendiri, kamu nggak bisa ke sana. Serahkan, lepaskan kepada Tuhan. Lepaskan. Okey, mari kita berdoa sekarang. Haleluya. Thank you. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan kerana apa yang kamu ingin lakukan dalam diri kami bisa berlaku dengan hanya kita harus katakan, aku mau lepaskan. Aku mau lepaskan. Saat ini, apa yang Tuhan taruh dalam hati kamu? Kamu bilang, aku mau lepaskan, dan kata itu. Misalnya, aku mau lepaskan rasa kesal. Aku mau lepaskan kontrol. Aku mau lepaskan masa depan aku. Aku mau lepaskan impian aku. Aku mau lepaskan pengampunan terhadap orang itu.
Haleluya. Syakaramasurian. Haleluya. Haleluya. Berilah kasih karunia kepada kami semua Tuhan. Untuk bisa melepaskan. Tuhan, penuhi kelepasan itu Tuhan dengan kemuliaan. Isilah setiap orang yang mendengar sekarang dengan Roh Kudus-Mu. Penuhilah mereka dengan api Kamu, urapan Kamu. Sekarang juga di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Penuhi sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah biarlah kita semua menjadi domba-domba Kamu yang sudi mengikut Kamu sampai ke mana juga Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap orang yang mendengar pada hari ini. Biar mereka semua menjadi berkat bagi orang di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami berdoa semua ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk semua yang telah mendengarkan khotbah. Kami harap Anda telah diberkati. Sekali lagi, terima kasih telah menghubungi kami. Tuhan memberkati Anda. Jika Anda ingin tahu lebih banyak tentang kami, silakan kunjungi situs web kami di www.bindov.com. Jika Anda ingin kami mendoakan untuk kesembuhan, silakan email kami dengan informasi penyakit yang perlu didoakan, nama dan alamat email Anda ke alamat email kami di bindov@cscc.org.sg. Kami akan turut mendoakan kesembuhan untuk Anda dalam tim doa kami dan kami akan menghubungi Anda melalui email. Kontak pribadi Anda tidak akan digunakan untuk tujuan lain. Kami hanya menerima untuk permintaan yang dinyatakan di atas.